27 is equal. Sekarang saya tambah lagi, yuk. Bikin function namanya 2.8. 2.8 ini double. Oke, kita bikin to double. Dan satu lagi kita bikin to triple. Coba buat ya. 2.9 to triple. Nah, jadi kita coba buat ini ya. To double artinya membuat dia jadi dua kalinya. Jadi kita punya sebuah subroutine. Nah, ini subroutine lagi ya. Subroutine. Dan di dalamnya coba kita buat call di bawahnya ya. Subroutine. Kita latihan saja menggunakan subroutine. Oke, silakan dibuat dulu. To double dalamnya paste. Nah, itu dulu. Ini strukturnya udah benar. Tapi memang kalau di run nggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kamu buat paste seperti ini, artinya dia sudah lengkap. Nah, di sini nanti kita akan memanggil to double dari 10. Di double jadi 20 ya. Atau to double dari 8 jadi 16. Nah, ini kita print sehingga kita bisa menghasilkan angka double dari 8. Nah, di sini kita akan ganti dia menjadi dua kalinya si angka 8 ini. 8-nya harusnya masuk ke sini, tapi kita ganti jadi n saja parameternya, dan di sini 2 kali n. Ini yang akan kita kembalikan sehingga return 2 kali n. Ya, itu saja. Sekarang kita coba. To double dari 8 adalah 16. Kita coba to double dari 20. Berarti ini hasilnya 40. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. To triple. To triple berarti membuat 3 kalinya. Nah, di sini bisa buat subroutine. Subroutine itu function ya, atau bagian kecil dari program. Oke, itu dulu. Nanti untuk yang triple, kita buat def to triple. To triple, nah parameternya kita buat adalah n. Nanti di bagian bawah, kita tinggal panggil print to triple dari 8 dengan dari 20. So, challenge-nya, nih, sebuah bilangan konversi ke ubah 2 kali. Lalu tambahkan 1. Periksa apakah genap. Jadi ini memang hasilnya masih non ya, karena kita belum selesaikan. Nah, ini dikali 3 lah. Ya, dikali 3 dulu, lalu di return gitu ya. Jangan lupa. Nanti setelah Oh, di yang return. itu. Oke. Iya, kan belum ada isinya. Ya, nanti setelah ini udah beres ya. Kita kembali ke challenge yang tadi kan. Sebuah bilangan, apapun bilangannya, terserah lah. Ini kan sebuah bilangan 6, 10. Nah, ada bilangan ubah 2 kalinya, lalu tambah 1. Periksa dia apakah genap. Oke, itu dulu. Ayo, ya. Sambil. Misalkan n-nya adalah 5. Boleh kayak gini. Nanti n-nya ini kita ubah 2 kali. Berarti pakai to double. To double dari n. Oke. Nanti hasil to double dari n-nya ini kita tambah 1. Ya kan? Berarti kita bikin di sini plus 1.
Mestinya ada X di sini kan? Plus 1 dari bilangan. Tapi X-nya ini adalah hasil dari two double. Jadi two double-nya ini aja kita masukkan ke dalam pengganti X-nya. Oke, itu. Dah. Lalu diperiksa apakah genap. Is even. Is even dari sebuah bilangan. Misalkan bilangannya X. Berarti ini kita ambil, masukkan dia ke dalam. Lalu kita print. Apa yang kita print ya semua ini. Kita print lagi. Masukkan dia ke dalam. Dah, gitu aja. Jadi kita jalankan hasilnya error. Wow, hasilnya error. Is even kata is not defined. Kenapa? Oh iya, kita dari kemarin belum, ini kan kita belum jalankan. Sempat kita kemarin berhenti ya is eventnya. Oke, 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 oke. Oh, ini semua kita jalan satu persatu ya. Jalankan dulu yang ini nih, is positif. Jalankan. Is negatif, jalankan. Is odd. Nah, ini semua jalankan dulu ya. Ini kita belum run ini. Kita baru buka filenya hari ini setelah minggu lalu kita close kan. So, dia harus dijalankan ulang biar di memorinya itu tak rutinnya tadi memang ada. Nah, yang ini berhasil. Berarti 5 ini adalah false kalau dia ngikutin pattern bilangan dua kalinya ditambah satu, lalu apakah dia genap. Oke, tapi kalau kita bikin 6 misalkan, apakah false atau true? Oh, false juga. Kena 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Coba kita bikin 7. 7 kali 2, 14. 14 tambah 1, 15. 15 itu ganjil. Oh iya, ini bilangan selalu false ya. Karena dia sempat dikali 2. Dikali 2 itu menghasilkan bilangan yang selalu genap. Ditambah 1 menjadi bilangan yang selalu ganjil. Jadi apakah genap? Ya false dia. Karena hasilnya selalu ganjil. Okay, we make new subroutine here. 2.10 absolute. Absolute means we always have the positive number even if we have the negative one. So we define the subroutine and here we call the subroutine. So if we have the negative, then we convert into the positive. So make the absolute to absolute, a number doing past, and then here to absolute minus 5. So absolute of the minus 5 is 5. So that's why here, if we have negative, then we return the positive. So you put if n less than 0, which means that this is the negative, and we return that number times the minus 1. Okay, we make it positive. Else, it means that we have the positive. So you just return the number. Okay, so that's it. To make the absolute. So if the number like minus 5, okay, the parameter value here is the minus 5. Minus 5 less than 0. Ya betul. Maka minus 5 akan dikalikan dengan minus 1. Akibatnya dia menjadi 5. Absolut kan, artinya jadi positif kan. Tapi kalau dia 5, ya tetap aja dia
dikembalikan 5. Oke, so kita bisa coba dulu di sini, gimana kalau dia 3, bagaimana kalau 5, min 5, dan ini jangan lupa kita boleh print. Oke, ya itu saja dulu, jalankan, hasilnya pasti selalu positif. Oke, jadi kalau yang bawah ini nih, dari mana caranya kita bisa membuatnya, ini dari to double-nya, kita masukkan ke plus 1. Ya, dari plus 1-nya, hasilnya kita masukkan ke dalam is event. Hasil seluruhnya nanti kita print. Jadi misalkan kita punya N-nya berapa? 7 ya di sini. N-nya sama dengan 7. Artinya nanti itu double dari 7 ini berapa? 14. 14 lah yang masuk ke plus 1. Jadi plus 1 dari 14 hasilnya berapa? 15. 15 ini yang akan masuk ke is event. Jadi is event dari 15 ini, apakah 15 itu genap? Hasilnya false. Jadi false itulah yang masuk ke dalam print. Makanya hasilnya adalah ini, false. Oke, itu tahapannya. Absolut dari minus 100 ini adalah 100. Jadi pasti dia nilainya selalu positif. Itu artinya membuat dia absolut. Nih, saya buat challenge terakhir. Semua bilangan ubah 3 kali, diubah 3 kali, kemudian dikurang 1, bilangannya boleh negatif ya. Ubah 3 kali dikurang 1. Pastikan positif. Pastikan hasil akhirnya adalah positif. Ya, inilah contohnya. Sebuah bilangan diubah 3 kali lalu dikurang 1. Berarti N-nya misalkan minus 4. Ya, kita ubah 3 kali itu gimana ya? Gimana ya ubah 3 kali masuknya? Di 3 kali kan. Jadi apa dia? Tuh apa tadi? Triple. Ya, to triple dari N. Lalu dikurang 1. Berarti apa? Minus 1. Minus 1 dari situ triple tadi. Pastikan hasilnya positif. Berarti absolutkan dia. To absolute. Setelah itu nanti di print hasilnya. Nah, ini tinggal kita masukkan hasilnya dari yang atas. Salah. Dari yang to triple masuk ke dalam parameter minus 1. Dari yang hasilnya masuk ke to absolute parameternya. Dari hasilnya masuk ke print. Kan gitu kan? Jadi bilangannya dikali 3 dulu, itu pakai apa? Triple. Hasilnya dikurang 1, pakai minus 1 hasilnya. Pastikan hasilnya positif, berarti hasilnya itu absolutkan lalu di print. Oke, itu saja. Maka kita sekarang selesaikan ini. Ini masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam. Ini masukkan ke dalam. Yes, selesai sudah. Lalu kita run 13 hasilnya. Masa sih 13? Minus 4 kali 3, minus 12. Kurang 1, minus 13. Diabsolutkan 13. Oh ya, betul. Ya,
Itu caranya.